Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Maria Magdalena Mero. Saya calon guru penggerak angkatan 11 asal Kabupaten Belu. Pada pagi hari ini saya bersama rekan saya. Nama saya Maria Susana Hati, SPD, tempat tugas mengajar di SDK Lafayette Vera. Pada pagi hari ini kami ingin berbincang di tahap pra-observasi. Selamat pagi Bu Siti, apa kabar hari ini? Selamat pagi juga Ibu Leni, kabar saya baik. Bagaimana dengan keadaan Ibu Leni? Puji Tuhan Ibu, keadaan saya baik juga. Nah, begini Ibu Siti, beberapa hari yang lalu saya sudah memberitahukan kepada Ibu bahwa saya mendapat tugas untuk observasi kelas. Di tahap observasi ini Ibu, ada 3 tahap nanti yang kita lalui, yaitu yang pertama tahap pra-observasi, yang kedua tahap observasi, dan yang ketiga tahap pasca observasi. Pada perbincangan kita kali ini, kita ingin berbincang-bincang tentang persiapan Ibu di tahap observasi nanti. Semoga di tahap observasi nanti semua dapat berjalan dengan lancar, dan di sini juga dapat meningkatkan kemampuan Ibu Siti di bidang akademik, pengetahuan, dan juga dapat menambah pengalaman Ibu. Nah, untuk membuka percakapan kita pada pagi hari ini Ibu, boleh saya tahu kira-kira apa harapan Ibu dari pertemuan kita pada pagi hari ini? Baik, terima kasih. Saya senang sekali bertemu dengan Ibu Leni. Saya bisa bekerja sama dengan Ibu. Saya juga senang disupervisi untuk meningkatkan kompetensi saya bagaimana proses pembelajaran di kelas. Dan saya ingin berdiskusi dengan Ibu mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan saya lakukan besok. Oke, baik. Tujuan kita pada pagi hari ini adalah berdiskusi tentang persiapan Ibu Siti dalam pelaksanaan supervisi nanti. Kalau boleh saya tahu, kira-kira materi apa yang ingin Ibu sampaikan di saat observasi kelas nanti? Kami akan belajar tentang tema yang ketiga, yaitu simbol-simbol Pancasila dan menjelaskan maknanya masing-masing. Terkait dari materi simbol-simbol Pancasila ini, tentunya ada tujuan yang ingin dicapai oleh peserta didik ya Ibu ya. Kira-kira tujuan apa yang ingin dicapai oleh peserta didik dari pembelajaran Ibu nanti? Baik, tujuan yang ingin dicapai peserta didik ada 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum mengenai simbol-simbol Pancasila dan menjelaskan makna masing-masing. Tujuan khusus yaitu 1. Melalui kegiatan mewarnai secara berkelompok, peserta didik dapat menunjukkan sikap kerjasama dan menerima saran dari orang lain. Yang kedua, peserta didik dapat mengaitkan dan mencocokkan gambar simbol mengenai Garuda Pancasila. Yang ketiga, peserta didik dapat menyusun karya gambar berwarna yang sesuai dengan simbol Garuda Pancasila. Oke, baik Ibu, luar biasa sekali. Kira-kira dari tujuan pembelajaran ini, area mana yang ingin Ibu kembangkan? Area yang saya kembangkan di sini yaitu peserta didik mengenali simbol-simbol Pancasila dan mengenalkan maknanya masing-masing. Nanti peserta didik berkolaborasi dalam kelompok untuk mewarnai simbol gambar Garuda Pancasila. Jadi ada kerjasama yang baik antara teman-teman ya Ibu. Oke, jadi area yang Ibu kembangkan di sini, yang pertama peserta didik mengenali simbol-simbol Pancasila dan berkolaborasi, saling berdiskusi antara satu sama lain. Luar biasa sekali Ibu. Nah, kalau boleh tahu apa-apa saja nih yang Ibu sudah persiapkan untuk supervisi nanti? Baik, seperti ini Bu, ada rencana pelaksanaan pembelajaran. Saya membuat RPP pembelajaran UBD. Selain RPP, saya juga menyusun RPPD yang saya buat di dalam kelompok. Saya juga
juga menyiapkan alat peraga yang menunjang pemahaman mereka tentang materi yang akan saya berikan. Saya juga menyiapkan asesmen penilaiannya. Oke, baik. Kalau boleh saya tahu, Bu, ini kira-kira strategi apa yang digunakan Ibu di RPP untuk pembelajaran besok? Kita kan belajar tentang simbol-simbol Garuda Pancasila. Jadi strateginya saya membagikan siswa dalam beberapa kelompok dan mereka akan berkolaborasi untuk mewarnai simbol-simbol Pancasila, lalu mengaitkan atau mencocokkan dengan Garuda Pancasila. Oke, baik. Jadi Ibu sudah menggunakan pembelajaran IBD dan siswa akan berkolaborasi. Luar biasa sekali. Rasanya saya tidak sabar lagi, Bu, ingin melihat Ibu untuk observasi di pembelajaran nanti. Setelah saya mendengar persiapan-persiapan dari Ibu, strategi yang disampaikan sampai dengan alat peraga yang Ibu sudah siapkan, jadi kapan nih Ibu rencana melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Dari rencana pembelajaran yang sudah saya buat ini, besok hari Kamis saya akan melakukan pembelajaran tersebut. Oke, jadi besok hari Kamis saya akan datang di kelas Ibu untuk melanjutkan supervisi kelas. Saya akan melihat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas. Kemudian setelah melakukan kegiatan pembelajaran nih, Bu, kita ada percakapan lagi, yaitu percakapan di pasca observasi. Dan sebelum kita akhiri, kira-kira apa hasil yang Ibu dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Saya mendapatkan gambaran untuk pembelajaran saya besok seperti model pembelajaran, strategi pembelajaran, dan juga media pembelajaran yang akan saya tampilkan untuk pembelajaran besok. Baik Ibu, terima kasih waktunya dan sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya di praobservasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas besok ya, Bu. Kita observasi. Oke. Selamat pagi, sampai jumpa besok. Selamat pagi, Ibu Lini. Terima kasih banyak. Selamat siang Ibu Siti. Selamat siang, Ibu Lini. Apa kabar hari ini, Ibu? Kabarnya baik, sebaliknya Ibu bagaimana? Ya baik, puji Tuhan, saya kabarnya juga baik. Baik, dalam percakapan pasca observasi kali ini Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu mengenai pembelajaran yang sudah Ibu jalankan tadi di kelas. Tujuannya untuk mengevaluasi kembali kira-kira sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Bagaimana perasaan Ibu terkait pembelajaran kegiatan observasi yang sudah berlangsung hari ini? Iya, Ibu Lini, perasaan saya buruk sekali karena belum terbiasa observasi atau di supervisi di dalam kelas. Namun, semua rangkaian kegiatan sudah berjalan dengan baik. Oke, baik Ibu, pembelajarannya dapat berjalan dengan baik. Jadi Ibu bisa ceritakan kembali area pengembangan dan langkah-langkah pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan tadi saat pembelajaran berlangsung. Baik, Ibu Lini, untuk area yang saya kembangkan adalah peserta didik mengenali simbol-simbol Pancasila dan berkolaborasi saling berdiskusi antara satu dengan lainnya. Dan untuk langkah-langkahnya itu, yang pertama saya membuat RPP, kemudian saya membagi kelas dalam beberapa kelompok kecil. Baik, jadi area pengembangannya di sini adalah peserta didik dapat mengenali simbol-simbol Pancasila serta mereka berkolaborasi dalam kelompok kecil untuk bekerja sama. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah dilakukan? Apakah sudah berhasil sesuai dengan harapan Ibu atau tidak? Ya, baik.
menurut saya sudah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangan. Oke, baik. Pembelajarannya di sini sudah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangan. Nah, menurut Ibu, kira-kira kendala apa tadi yang Ibu hadapi saat pembelajaran berlangsung? Kendala yang saya hadapi adalah masih ada siswa yang kurang aktif dalam kelompoknya. Mengapa hal itu terjadi? Karena anak kurang aktif itu alasannya, saya tanya ke siswa, ternyata dia belum sarapan sehingga mengganggu konsentrasi belajar. Nah, kalau Ibu hadapi kendala-kendala seperti ini, kira-kira solusi Ibu bagaimana? Mungkin kalau dalam masalah anak belum sarapan, sebelum berangkat ke sekolah, saya akan mencoba untuk menyampaikan kepada mereka pentingnya sarapan setiap pagi, dan sebelum pulang sekolah, saya mengingatkan kepada siswa untuk besok harus sarapan dulu sebelum berangkat ke sekolah agar bisa berkonsentrasi dalam belajar. Oke, baik Ibu. Jadi Ibu akan mengingatkan kembali kepada peserta didik pentingnya sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Baik, semoga apa yang Ibu harapkan ini dapat terrealisasi dengan baik dalam melaksanakan pembelajaran, dan semoga untuk pembelajaran kedepannya akan lebih baik lagi. Kira-kira kapan nih Ibu Ibu melakukan apa yang Ibu rencanakan tadi? Baik Ibu Leni, lebih cepat tentunya lebih baik. Di akhir pembelajaran, saya akan menyampaikan dan mengingatkan kembali akan pentingnya sarapan. Oke, baik sekali Ibu. Percakapan kita sampai di sini. Makasih atas jawaban-jawaban yang sudah Ibu berikan kepada saya, dan semoga apa yang Ibu harapkan dalam pembelajaran dapat terrealisasi dengan baik dan tetap semangat. Iya. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang.